Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 30 sampai ayat ke-40. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab malam ini adalah bagian dari pembelaan diri Stefanus di dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi. Salah satu tuduhan terhadap Stefanus adalah menghujat Nabi Musa. Untuk itu, ia menjabarkan pemahamannya tentang riwayat Nabi Musa dan karya Allah melaluinya. Allah menyatakan diri dengan cara yang menakjubkan kepada Musa di tanah Midian. Pertama, Allah hadir setelah 40 tahun Musa lari dari Mesir. Allah tidak pernah melupakan Musa.
Ia pun selalu menyertai kita, umatnya. Kedua, kemuliaan Allah terpancar dalam wujud semak menyala. Midian yang terasing di padang gurun itu menjadi tempat kudus. Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah, Ia dapat hadir di mana saja. Stefanus mau bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Jika berbicara soal utang, mungkin bangsa Israel berhutang paling besar kepada Musa. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah mendampingi dan memimpin Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat dan bukan tugas yang mudah. Namun, pada masa hidupnya, Musa tidak menerima penghargaan atas jerih payahnya. Ia malah sering menerima ancaman dan celaan dari umatnya. Dari mulut Musa lah keluar nubuat tentang kedatangan Mesias. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Namun perkataan Nabi Tuhan ini seperti angin lalu di telinga orang Israel. Alih-alih mendengarkan nubuat Musa untuk masa yang akan datang, mendengarkan perkataan Musa untuk masa itu saja sudah sulit. Kecenderungan mereka adalah menolak Allah, dan kesenangan mereka ialah menyembah dewa-dewa lain. Mengapakah sukar bagi mereka? Mungkin juga bagi kita untuk mematuhi Allah. Kuncinya terletak pada kata menyembah, yang berarti menundukkan diri di bawah kuasa dan kehendak objek yang kita sembah. Menyembah mengandung makna mengosongkan diri dan menyerahkan hak atas diri kepada objek yang kita sembah, sehingga pada akhirnya kita berubah menjadi objek dan ia menjadi subjek. Kita sering tergoda untuk lebih percaya pada pertimbangan sendiri. Tuhan meminta kita untuk mempercayainya dan menyerahkan tahta hidup kita kembali kepadanya. Disinilah penyembahan menemukan makna sejatinya. Karena percaya dan patuh tetap merupakan resep yang tidak pernah usang untuk hidup bahagia dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas pada besok hari, mari kita mohon hikmat dan kuasanya untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan memuliakan nama Tuhan. Karena dimanapun kita beraktivitas dan berkarya sepanjang hari, ini adalah hikmat dari Tuhan, dan percayalah, Allah hadir menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, ampuni kami atas kekerasan hati kami. Tolonglah kami mengenal anak-Mu, agar kami tidak menolak Dia, tetapi taat kepada firman-Nya dan menantikan kedatangannya kedua kali. Biarlah Roh Kudus-Mu meneguhkan kami di dalam perjanjian yang baru, menciptakan di dalam kehidupan kami kerendahan hati, kasih dan iman. Berkati istirahat kami malam ini, agar besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, Bapa, agar kami
semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan malam ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.